Okay, next, other one. Okay, stretch your arms. Let's stretch your ankles. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang duduk bosan bernama Jul yang tak lama datanglah wanita dan ingin mengajaknya bermain kuda lumping saat itu juga. Paano ka nakapasok dito? Namun bukannya langsung tancap gas, tapi Jul malah menolak dan mengusir wanita tersebut. Di mana Jul ini adalah anak orang kaya yang broken home. Karena kekayaan dan kegabutannya tersebutlah, dia bebas membawa wanita ke rumahnya untuk bermain futsal. Tapi pada akhirnya Jul pun bosan dengan hal tersebut. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Jul akhirnya masuk ke perguruan tinggi. Di sana dia bertemu dengan wanita cantik bernama Maria, mahasiswi cantik jurusan sejarah di kampus. Yang perkenalan mereka pun terjalin cukup baik di awal pertemuan, di mana mereka berbincang cukup lama. Namun pada akhirnya Maria pun harus pergi karena ada om-om yang menyuruhnya untuk pulang. My name is Maria. Joel, nice to meet you. Can we grab a coffee para ma-explain ko sa'yo na maayos? Sabi. Maria. Shit. Bete ako. Setelah itu Jul menceritakan kejadian tersebut kepada sahabatnya bernama Daniel, di mana inti pembicaraannya jika Jul jatuh cinta pada Maria pada pandangan pertama. Okay, bye. Who's this? Hi, Joel. Dad mo pala. Ganun talaga si Papa. Di sana Maria menjelaskan jika om-om yang kemarin itu adalah bapaknya yang dikira Jul adalah suaminya. Di mana bapak Maria dari dulu memanglah galak dan tegas padanya, apalagi pas orang tuanya berpisah. Di sana Maria pun menyuruhnya berhenti membahas bapaknya dan mengganti topik yang lain. Yang pada akhirnya pembicaraan mereka pun semakin dalam dan semakin mengarah ke hal yang basah. Okay. Here to enjoy the night and have some fun. No, hindi pa naman. Maria pun memberikan kode pada Jul kalau dia ingin dicas. Ya, Jul pun paham dan mereka pun ngecas malam itu juga dengan fast charging cukup 5 menit saja. Dan esok paginya saat Jul terbangun, di sana dia sudah tidak melihat Maria dan hanya menemukan surat perpisahan darinya. Mi querido Joel. Jul pun bertanya pada resepsionis, namun mereka tidak tahu kemana Maria pergi. Ya, Jul pun pasrah jika dia tidak akan bertemu lagi dengan Maria. El sitio nada importa. Stro perdido Eden. De la diera. Tapi malamnya Jul tak sengaja bertemu dengan Maria yang saat itu sibuk dengan pekerjaan sampingannya. Ditambah lagi skripsi dari kampusnya. Di sana Maria pun menyesali tindakannya yang pergi tiba-tiba. Namun setelah itu Maria pun tersadar jika dia jatuh cinta pada Jul dan tidak ingin meninggalkannya lagi. Karena saking tidak ingin terpisahnya, mereka pun mengontrak sebuah rumah untuk tinggal bersama agar bisa ngecas kapanpun dan dimanapun mereka mau. Namun setelah beberapa bulan berjalan, Jul pun merasa bosan karena bapaknya Maria seolah sebuah halangan yang membuatnya tidak bisa menikah. Di sini ceritanya Maria hanya tinggal berdua dengan ayahnya saja. Sedangkan ibunya pergi meninggalkan Maria di saat dia berumur 4 tahun dan sampai sekarang pun Maria masih sangat rindu dengan ibunya dan ingin bertemu. Dan di suatu hari Jul tak sengaja melihat Maria dengan seorang pria. Ba, sabihin mo lang sa akin, kakilala ko yung... Hijo de puta, Javi! Mierda! Wala lang. Trip ko lang. Now, I know kung bakit ayaw mo akong samahan. Matagal na kaming wala ni Javi. But we're still friends. Saking kesalnya Jul pun melabrak pria tersebut yang ternyata itu adalah suami dari Maria. Yang ternyata Jul lah yang menjadi selingkuhannya. Jadi selama ini dia ngecasin istri orang ternyata. Ako yung asawa, kapit ka lang.
Kasal kami! Setelah kejadian itu, Jul benar-benar merasa tertipu oleh Maria. Mereka pun berantem dan terjadilah konflik. Di sana Jul sudah sangat kecewa pada Maria. Dia merasa jika hubungannya dengan Maria selama ini hanyalah buang-buang waktu saja. Jul pun memilih berpisah dengan Maria. Namun Maria yang sedih dan pasrah pun meminta permintaan terakhir kepada Jul, yaitu menemaninya ngecas malam ini untuk terakhir kalinya. Please. Dan singkat cerita, beberapa tahun pun sudah berlalu. Kini Jul sudah menjadi bapak-bapak yang memiliki istri dan 1 orang anak. Di sana saat itu mereka habis dari gereja dan HP Jul tertinggal di dalam. Kemudian seorang wanita pun menemukan HP-nya dan mengajaknya kenalan. Dan dari pertemuan itu, Jul tak bisa melupakan wanita tersebut yang kemudian Jul pun mengajaknya bertemu di sebuah kafe dan wanita itu bernama Connie. Have you been following me around? So you could relax. What do you want from me, Connie? Di sana Jul dan Connie pun berbincang dan curhat panjang lebar, yang ujung-ujungnya mereka pun ngecas di kamarnya Connie. Sedangkan istri Jul bernama Chris, di mana istri Jul ini punya hobi olahraga gym bersama temannya. Hook. Down. Hey. Jab. Straight. Namun di suatu hari saat Chris olahraga, dia hampir saja dicas isi daya oleh pelatihnya sendiri. Tapi di pertengahan untung saja Chris masih ingat suaminya di rumah. Sedangkan di tempat lain, semenjak Jul bertemu dengan Connie, dia pun sering dihubungi oleh Connie. Namun Jul tak pernah mengangkat dan membalas pesannya. Mengingat itu sangat sulit karena Jul selalu bersama keluarganya. Bahkan di saat dia berada di kafe, Connie pun juga berada di sana. What's wrong, anak? Melihatnya, Jul pun pura-pura ke toilet untuk berbicara pada Connie yang intinya jangan menghubunginya di setiap saat. Namun Connie malah bilang tidak bisa. Jul pun berjanji akan mengajaknya jalan-jalan ke luar kota. Di mana mereka pun selalu pergi bersama-sama, namun kebersamaan mereka ini hanyalah partner kuda lumping dan tidak lebih. Ako naman sasabihin sa'yo, di ba bawal nga? Namun Connie yang baper ingin hubungan ini terus berlanjut. Dan esok harinya, Jul dan Connie yang habis ngecas, tiba-tiba Jul langsung pulang karena ada urusan lain. Connie yang bete dan kesepian lantas mendatangi rumah ibunya yang tak jauh dari sana, di mana sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Connie curhat ke ibunya jika bertemu dengan orang yang dia cintai namun terhalang dengan keadaan. Mendengar itu, ibunya pun mengatakan jika masih banyak pria baik di luar sana yang mungkin menantinya. Are you married? Do you have a family? I heard that you're an associate. Lalu beberapa hari kemudian, Jul pun datang ke rumah ibunya Connie. Di sini Jul baru sadar, ternyata Connie ini adalah anak orang yang pernah dia cintai dulu, yaitu si Maria, tapi versi kendornya. Also known as Leo, Joel. Espanyol. Di mana mereka akhirnya bertemu setelah bertahun-tahun lamanya, dan status Maria juga sudah pisah dengan suaminya. Bisa dibilang dia adalah janda santuy. Sedangkan di tempat lain, Chris pada waktu nge-gym, dia ketahuan bercocok tanam dengan pelatihnya. Kejadian itu pun direkam oleh temannya, lalu dilaporkan pada Jul yang pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk bercerai. Tapi ekspresi Jul kok kayaknya seneng banget. Ganito ang naiman. Alam mo, maging masaya na lang tayo. Magiging ending ng marriage natin. Dan singkat cerita, akhirnya Jul dan Maria pun kembali menjalin hubungan yang pada akhirnya menikah. Dan anaknya Jul pun suka dengan Maria. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini.
Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.